Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat zuhur Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini kita dihimpun kembali oleh Allah dalam majlis yang penuh dengan mubarakah ini, dalam kajian zuhur. Mudah-mudahan kajian spiritual Quran tentang keutamaan majlis zikir atau majlis ilmu yang pada subbahasannya tentang 3 sikap seorang mukmin. Kita awali dari surat An-Nisa ayat 95. Nanti kita mencuplik surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 dan juga surat ayat kedua daripada surat Al-Fat kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik berupa surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Para jamaah, alhamdulillah datangnya panjenengan dari kantor masing-masing, mungkin dari tempat kerja masing-masing, ada yang mungkin dari rumahnya, dari kontrakannya, dari hotelnya, datang ke majelis ilmu. Kata Rasulullah, tidak lain perjalanan itu adalah perjalanan yang memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang mau berada di majelis ilmu. Majelis ilmu itu dibagi 2. Faktualnya ada 2. Pertama, majelis ilmu isinya ngaji seperti ini, ceramah, nasihat, dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis, dikaji apa yang disampaikan ajaran Rasulullah. Yang kedua, bisa berarti majelis zikir, kumpulnya orang yang berzikrullah, mereka yang membesarkan nama Allah, mereka yang berzikir, mereka yang mengucapkan kalimah thayyibah, mereka yang berupaya membersihkan hatinya dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Majelis ilmu jadi cahaya untuk mengenal Allah. Majelis zikir, majelis untuk ingat, agar ingat kepada Allah. Sama sebenarnya. Dalam momen seperti ini ya ada majelis zikirnya, ada majelis ilmunya, insyaallah. Kita awali dengan salat zuhur berjamaah tadi. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah,
Bagaimana berkisah di zaman Rasulullah, majelis ilmu zaman Nabi. Nabi itu ngajinya di serambi masjid. Jadi kalau ini ruang utama, serambi masjid itu ada ruangan di samping kiri, kanan atau belakang yang khusus untuk ngaji. Panjenengan kalau ke Al-Falah itu ada sayap belakang, ada sayap selatan, itu namanya serambi untuk ngaji. Itu namanya suffah. Serambi masjid suffah, tempat berkumpulnya sahabat Rasulullah yang mengikuti kajian bersama Rasulullah. Dan suffah ini nanti disebut, orangnya disebut sufi. Ilmu yang mereka terima di dalam mengamalkan ajaran yang disampaikan Rasulullah, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Itu dari situ silsilahnya, ada sufi, ada tasawuf. Dan mereka yang ada di situ umumnya orang-orang miskin, sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya rumah. Mereka orang-orang miskin yang kalaupun makan, mereka menunggu Rasulullah membawakan makanan. Tetapi alhamdulillah, berkat adanya mereka rajin nimba ilmu bersama Rasulullah, nyampe kepada kita ribuan hadis, pengetahuan tentang Islam. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan majelis Rasulullah itu modelnya ngariung, tidak seperti bersab begini. Jadi Nabi itu dikelilingi, disebut halakoh. Halakoh itu buat lingkaran. Jadi Nabi dilingkari oleh para sahabat. Bahkan sahabat ketika mau datang ngaji itu punya niat, saya ingin ngaji bersama Rasulullah, bukan hanya mendengarkan petuah nasihat yang mulia, tapi saya ingin melihat wajah Rasulullah, ingin melihat bagaimana keberadaan Rasulullah. Dan bukan hanya itu, kata sahabat, saya harus bisa memeluk Rasulullah, paling tidak menempelkan lutut saya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga sahabat itu dari rumahnya niat ngaji untuk bisa duduk paling depan, bisa bersama duduk dengan Rasulullah, bisa nempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Saya tidak tahu persis apakah suffah itu tempatnya besar atau kecil. Yang jelas jamaah yang hadir itu penuh. Penuh kan relatif. Penuh itu masjidnya besar, yang hadir banyak, penuh bisa. Tempatnya kecil, yang hadir memenuhi tempatnya, ya penuh juga. Nah ini kan masjid ini masih kebesaran, karena masih ada rongga-rongga kosong. Mungkin pas Jumatan jadi kecil masjid ini, karena kurang tempatnya. Tapi kajian ini masih kebesaran. Nah majelis Rasulullah itu sudah penuh, sehingga lutut-lutut sahabat yang hadir itu nempel semua. Di tengah pengajian berlangsung, maka datanglah serombongan ahlu Badar. Datang terlambat, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, sahabat yang hadir menjawab salamnya mereka. Lalu Nabi melihat, Masya Allah, ahlu Badar hadir. An-Nisa 95 yang tadi disebutkan ayatnya, ahlu Badar itu adalah sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar, mereka masih selamat. Allah memberikan pujian kepada mereka, Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka, Allah menjanjikan pahala yang besar untuk mereka, bahkan surga tempat kembalinya, dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah melihat hal ini, Allah saja memuliakan mereka, maka aku wajib untuk memuliakannya. Maka kata Nabi, yang paling berhak duduk dekat Rasulullah adalah mereka itu. Maka lalu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sahabat geser dikit, luaskan, lapangkan tempatnya, geser, agar sahabat ahlu Badar bisa duduk dekat dengan aku. Itu sangat wajar, dan Nabi menghormati sahabat ahlu Badar karena Allah telah memberikan penghormatan. Cuma sahabat itu punya pemahaman,
Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa yang datang lebih awal, maka dia lebih berhak untuk memilih tempat yang dia inginkan. Kan begitu. Jadi kalau bahasa Nabi, misalnya mohon maaf, panjenengan duduknya di sini, tahu-tahu ada kebutuhan keluar sebentar, entah ngambil air wudhu atau apa, lalu balik lagi ke dalam, tempat duduknya didudukin oleh orang lain, itu berhak dia. Maaf, ini tempat duduk saya tadi, sampean geser, itu berhak. Karena orang yang duduk dahulu itu lebih berhak. Karena tempatnya banyak kosong, dia juga lebih baik kalau dia memberikan kebebasan, mengalah, ya sudah, masih banyak yang kosong, saya di sini saja, udah sampean di sana nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi dia lebih berhak kalau mau menggeser orang itu. Nah, ketika Nabi mengatakan coba geser, lapangkan, luaskan tempat, beri ruang. Ketika Nabi bicara seperti itu, sahabat ini tidak bergeming, tidak mau gerak. Dan didengar, dalam tafsir dikatakan ada sekelompok munafik yang mendengar ucapan Nabi suruh geser itu. Lalu mereka berkata, Muhammad telah berbuat tidak adil. Katanya yang duduk duluan ya boleh berhak, sekarang ngusir-ngusir. Mungkin sahabat yang lain berpendapat, ya datang keri yang buri wae, kan gitu. Oh, belakangannya di belakang saja lah, di sini sudah penuh, kan gitu. Tapi ternyata mereka itu kelompok kelas VIP. Nah, makanya penting kalau panjenengan ngadakan acara, tetap menyiapkan tempat VIP itu. Walaupun dalam kategori ukuran manusia, ya mungkin orang yang dihormati, yang punya kedudukan jabatan di suatu komunitas, itu ditempatkan di tempat yang terhormat, di depan. Itu secara ajaran Islam itu ada dalam kaidah. Makanya Nabi yang lebih berhak VIP mereka di sini, bukan yang datang duluan itu. Sahabatnya gak bergeming, gak mau geser. Dalam hatinya, katanya yang duluan lebih berhak, sekarang ngusir-ngusir. Padahal sahabat ini di awal niatnya datang ngaji itu karena Allah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa menempelkan lututnya karena Allah. Alhamdulillah jemaah, panjenengan telah mengikuti napak tilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, itu Umar itu komentar. Rasulullah mencium Hajar Aswad, Umar itu memberi komentar kepada batu Hajar Aswad. Hei Hajar Aswad, kamu cuma batu, aku pantang mencium engkau. Tapi karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, aku pun menciumnya karena kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesuatu yang di luar nalar kita. Nabi melakukan sesuatu, kita tidak paham maksudnya, ya sudah ikut Nabi saja. Jadi Umar itu tahu secara logika, Hajar Aswad ada apanya, kok dicium? Tidak sempat mendapatkan penjelasan, tapi Rasulullah menciumnya, maka Umar pun ikut menciumnya sebab cintanya kepada Rasulullah. Jadi kalau panjenengan sempat mencium Hajar Aswad, panjenengan tawaf, di situ ada bekas-bekas kaki Rasulullah tawaf. Ketika sa'i, di situ ada bekas kaki Rasulullah ketika sa'i. Insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan hadir ngaji seperti ini adalah mengikuti telapak-telapak Rasulullah SAW di muka bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, untuk memperbanyak untuk memperbanyak bekas-bekas di muka bumi melakukan amal-amal kebaikan, salat, ngaji, infak, sedekah. Banyak tempat di bekas bumi Allah ini, banyak saksi di bumi Allah ini. Makanya ada anjuran kalau tadi sholat sunnah di sebelah sana, nanti sholat fardunya di sini, nanti sholat sunnah lagi, cari di tempat yang lain untuk memperbanyak saksi-saksi Allah nanti. Ya Allah, si fulan sholat sunnah di sini tempatnya, saya saksinya. Ya Allah, si fulan di sana dia berinfak bersedekah. Ya Allah, si fulan di sana ikut majelis sebelah sana.
Jadi bumi Allah akan menjadi saksi. Nah para jamaah, sebab sahabat yang tadi gak mau geser itu, turun surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kehidupanmu. Jadi ketika sahabat tadi coba geser, lapangkan tempatnya, beri ruang agar sahabat Ahlu Badar bisa duduk dekat saya. Geser, gak mau geser, turun ayat ini. Kata Allah, siapa yang mau melapangkan, maka Allah akan melapangkan jalan hidupmu, kata Allah. Baru dada mereka tersentak, hus, lalu bergeser sahabat itu, mau bergeser. Padahal tadi tidak mau. Yang bilang Rasulullah masih tidak mau. Bayangkan sebesar apa hati mereka, kakunya. Karena mereka mempertahankan supaya dapat syafaat nempel dengan Rasulullah, suruh geser tidak mau. Yang nyuruh orang yang dicintai yang akan memberikan syafaat. Bayangkan. Maka turun ayat, apabila dikatakan kepada kalian bergeserlah, berikan ruang, lapangkanlah, engkau akan dilapangkan jalan hidupmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sahabat ini tersentak, ya Allah, baru mereka mau bergeser. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang ayat Al-Mujadilah ayat 11. Nah di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita buka rahasia ayat ini, sebenarnya dalam majelis Rasulullah itu ada kemudian ada 3 orang sahabat yang masuk ke dalam majelis Rasulullah. Yang 2 orang masuk ke dalam, lalu salah satunya duduk paling depan, di depan duduknya. Yang kedua masuk ke dalam, dia masih keliling, tengok-tengok, cari tiang masjid, cari dinding masjid supaya bisa bersandar. Nah kira-kira begitu. Yang ketiga masuk ke dalam masjid, majelis Rasulullah, keluar terus pulang. Kata Rasulullah kepada para sahabat, ya sahabat sekalian, apakah kalian tahu bahwa tadi ada 3 orang sahabat yang mengajarkan kita akan sesuatu hal? Kami belum tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi menyampaikan, 2 orang yang masuk ke dalam tadi, salah satunya duduk paling depan, kata Nabi, orang ini orang yang sedang serius untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, orang ini akan ditolong oleh Allah. Lalu yang kedua, yang masih muter nyari tiang, nyari dinding untuk bersandar. Bahkan sebelum ustadznya ceramah, dia sudah paham duluan karena ngantuk. Sudah paham duluan. Jangan diganggu. Luar biasa. Jadi kalau panjenengan susah tidur, jadi sempat ada jamaah itu, Pak Ustadz saya 2 hari tidak bisa tidur. Gampang, besok hari Jumat melo saya khutbah Jumat, sholat Jumat. Tak pikir khutbah tak dawakno itu kan. Begitu naik mimbar sudah nondok, dia sudah tidur. Rupanya cespleng. Jadi obat tidur itu diajak sholat Jumat, diajak ngaji, insya Allah cepat tidurnya. Jadi ada obat yang mujarab rupanya. Nah kata Rasulullah, orang yang kedua yang masih cari tiang, nyari dinding untuk bersandar, bahkan dia tidur di situ, orang ini sedang memohon barokah dari Allah dan dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang masuk majelis lalu keluar terus pulang, kata Rasulullah, kalau yang ini tergantung niatnya, tergantung motivasinya. Kalau niatnya dia pulang tidak suka, tidak senang dengan adanya pengajian, maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Apa ngaji-ngaji bareng gak tambah suke, nah, misalkan. Nah, itu, jadi orang-orang yang benci itu, atau mungkin benci, tidak benci dengan pengajiannya, mungkin benci ambil ustadz, benci apa, pokoknya sehingga dia tidak jadi ngaji. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Rasulullah, yang kalau dia pulang tetapi karena ada keperluan, mungkin nganter tetangganya ke rumah sakit, ada kepentingan lain yang tidak bisa dia tinggalkan, maka orang ini pun, kata Rasulullah, termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makanya panjenengan tuh kalau di sini ikut ngaji, alhamdulillah. Jarang-jarang kalau di rumah itu. Di rumah dekat masjid ada pengajian, sampean gak tahu teko ngono. Di kampung saya. Jadi kalau di kantor lumayan deh, ketonang masjid, alhamdulillah. Tapi pulang ke kampung, sampean kan sak kampung ambek aku, kok nggak tahu neng masjid? Neng kantor masih ke masjid, di rumahnya nggak pernah ke masjid. Gitu. Mudah-mudahan beda lah kalau keluarga besar Bogasari, di rumahnya, di kampungnya, di sini aktif semua, alhamdulillah. Kata Rasulullah, orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Maka ada seorang pekerja, ya Allah, ada pengajian tapi saya nggak bisa ngaji, saya cuma numpang lewat karena di sana materialnya harus saya ambil. Orang yang lewat saja diampuni dosanya oleh Allah. Makanya panjenengan kalau ingin diampuni dosa, lewat-lewat saja lah. Kayak ikut ngaji lewat-lewat toh. Masya Allah, yang lewat saja diampuni dosanya oleh Allah, yang hadir diberkahi oleh Allah, yang serius mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita kembali kepada Al-Muzadilah ayat 11. Siapa yang melapangkan tempat, Allah akan melapangkan kehidupan. Jamaah, tadi kan sudah pada nempel semua tuh sahabat. Sudah sempit tempatnya, sehingga ada alasan geser kemana lagi, ini sudah nempel semua. Awalnya begitu. Ternyata ketika disentuh oleh ayat fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suju pangsuju idza qilakum tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum. Ketika engkau bisa melapangkan, hidupmu akan dilapangkan Allah, maka tersentuh, bergeserlah sahabat. Bapak Ibu, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, orang bisa melapangkan tempat bukan semata-mata tempatnya masih lapang. Walaupun tempatnya sudah sempit, bukan tempat yang sempit, bukan tempat yang lapang. Kalaupun tempatnya lapang, kalau hati sempit, tidak bisa. Kalaupun tempatnya sempit, kalau hatinya lapang, bisa bergeser buktinya. Karena hati yang lapang. Ada orang mau parkir, nitip parkir di depan halaman rumah kita. Pak, saya mau nitip parkir di sini, boleh apa tidak? Di sana tempat parkirnya Mas, di sana sudah penuh Pak, Bu. Di sini bukan tempat parkir. Padahal di sana sudah penuh, di depan rumahnya kosong, tapi dia nggak boleh. Kenapa? Hati yang sempit, bukan tempatnya yang nggak ada. Sahabat tadi itu tempatnya sempit, tapi hatinya sempit, tidak bisa geser. Begitu dapat ayat, dapat dobrakan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melapangkan, maka engkau akan dilapangkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa bergeser walaupun tempatnya tadi sempit. Maka di sini ada 3 sikap mukmin. Ada 3 sikap mukmin yang menjadi amalan kita. Yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Masya Allah. Di sini ada pengantin baru. Mohon maaf, misal contoh pengantin baru, rumahnya masih kontrak, 6 bulan kontrak, Masya Allah, hidup dalam keadaan susah misalkan, tahu-tahu telepon dari orang tua, sesok bapak ibu mau mampir ke Surabaya, barangkali mampir ngineplah 2 atau 3 malam. Dek, wah tidur di mana? Cuma ada 1 kamar ini, bingung. Tergantung. Apakah rumah yang sempit, hati sempit juga, rumah sempit nyatanya, tapi hati lapang. Kalau hati lapang, dia akan menjawab, terima kasih Bapak Ibu, kulo kangen, kulo rindu, monggo saya tunggu. Kalau hati lapang, walaupun tempatnya sempit. Tapi kalau tempat
Tempatnya sudah jelas sempit, hatinya sempit. Pak, Bu, ngapunten sesuk kula luar kota. Sesuk luar kota, nggak ada di rumah, padahal nggak kemana-mana. Masya Allah. Lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Kata Rasulullah, ta'amul isnain kafis salasah. Jatah makan untuk 2 orang bisa dimakan 3 orang. Ta'amul salasah kafil arba'ah. Jatah makan untuk 3 orang bisa dimakan untuk 4 orang. Panjenengan yang punya anak di pondok, di pesantren, jenengan pas sambang, Masya Allah, bawa nasi bungkus 5 bungkus, ayo ndok maam dulu, anaknya celuk-celuk koncone, teman-teman ayo ke sini, geruduk 15 orang. Nggak warak gitu, bukan warak. Di situ terlatih anak kita, kebersamaannya, kesabarannya, dilatih itu. Emosinya bukan untuk warak, tapi betapa nikmatnya dalam kebersamaan. Walaupun 3 suap sudah habis itu. Tapi kalau tiap hari kan lumayan. Jadi are-are mugo-mugo tiap hari ada ono sing sambang gitu kan. Luar biasa. Insyaallah. Itu hati lapang. Kalau hati enggak lapang, jatahe koncoe diambil. Mau enggak ono wonge ambil iwake. Itu hatinya sempit. Kalau hati lapang, walaupun temannya terlambat, diambilkan. Ini untuk temanku terlambat, tak siapkan. Hati lapang. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Kita ini hidup bermasyarakat, maunya orang itu cocok dengan kita. Ya, inginnya dapat teman-teman sing apik, sing seiring seimbang. Tapi kan hidup tidak begitu. Allah mempertemukan kita dengan berbagai jenis orang supaya kita bisa jadi dewasa, supaya kita diuji oleh Allah, memiliki karakter yang baik sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah yang memiliki karakter mukmin. Jadi kalau ada kadang punya teman jengkel notok senengannya bikin kesro, bikin rame, bikin banyak itu. Jadi sing waras ngalah, sing waras ngalah. Tapi mboten pure. Sing waras ngalah tapi pure ya salah juga. Dalam hati, Masya Allah, ini ujian ini, punya teman hebat kayak gini nih, tak hadapi dengan kesabaran dan dengan teknik bagaimana kita bisa hidup dengan dia dengan baik. Luar biasa. Panjenengan yang punya rewang di rumah, pembantu rewang, jangan gampang dimarah-marah. Kalau jenengan suka marah-marahin mereka, tandanya sempit. Dari segi pendidikan jelas beda. Dia SD aja mungkin tidak lulus, sampean sarjana katakan, sudah beda levelnya. Perkumpulan sampean dengan orang-orang yang berpendidikan, dia kapan bisa ketemu orang-orang yang berpendidikan? Jadi kalau sikapnya, cara bicaranya, perilakunya kurang baik, tidak sopan sama majikan, ya dandanono. Kalau sampean punya kelapangan di hati, diajari yang sabar, ditunjuki, beri contoh yang baik. Itu tugas kita umat Rasulullah SAW. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Jadi ingatnya, mentang-mentang tadi suami tunjuk-tunjuk, mana mangan sama istrinya, kak enak makan, enggak, jangan sembarangan juga. Lapangkan hati buat ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Ini mungkin regenerasi dan sebagainya. Jadi kita legowo punya generasi, punya kader untuk bisa tampil, punya kader untuk bisa orbit. Lapangkan hatimu bagi bertumbuh pihak lain, bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Masya Allah, hidup bermasyarakat, ketemu cerita, Pak, saya kemarin
rekreasi. Kemana? Ke sana jauh Pak, Masya Allah, seneng, tempatnya bagus, adem, sampai kerasan, sampai nggak mau pulang saya. Tapi kan besok harus kerja, ya saya pulang juga akhirnya. Di mana? Di sana. Terus tanya, berapa kali kamu ke sana? Ya baru kemarin itu Pak. Allah, baru sekali aja cerita-cerita, saya tiap minggu ke sana. Itu tidak baik, saudara. Saudara itu punya kesempitan hatinya itu. Orang mau kelor aja nggak boleh. Orang mau tepuk dada, mau seneng aja nggak boleh. Berikan kesempatan dia untuk keloro. Berikan kesempatan dia untuk menceritakan ekspresi kebahagiaannya. Bukankah Rasulullah mengatakan tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah? Memberikan kesempatan orang lain bisa tersenyum, itu sedekah. Kalau bisa itu, walaupun tiap minggu ke sana, sampai berapa kali ke sana? Baru kemarin, ajak-ajak dong. Ayo nanti kita traktir. Seneng kalau kita bareng-bareng sekeluarga, ayo ajak. Padahal tiap minggu di sana, uang buka toko di sana kok. Jadi bahasanya tetap merendah, memuji temannya supaya semangat. Membuat orang lain semangat hidup, itu menyehatkan dan barokah. Orang mau anu sedikit aja, alah nggak level lagi, nggak level lagi, duduk kelompok gini, kono buri kono. Jangan. Masya Allah. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kemuliaan, ketinggian. Oleh karena itu, lapangkan hatimu bagi kehadiran pihak lain, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain, lapangkan hatimu bagi kesempatan pihak lain, bertumbuh pihak lain. 3 sifat mulia dari kajian majlis. Fafsahu, lapangkanlah, yapsahillahu lakum. Siapa yang mampu melapangkan dalam kehidupanmu, maka Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Dalam bahasa hadis Nabi, siapa yang memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba itu selama dia menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang hamba itu memberikan pertolongan saudaranya. Maka mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mati wa abwabal sihhah wa abwabal quwwah wal jannah. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan dardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengan taufik hidayah-Mu kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau curahkan kepada kami. Menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal soleh, yang gemar melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepadamu, amal-amal soleh yang kau ridai. Ya Rabb kami, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian untuk anak keturunan kami. Demikian juga ya Allah, baikkanlah nasib bangsa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu. Berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami ya Rabb. Berkahilah anak turunan kami ya Rabb. Berkahilah pada pertemuan kami denganmu suatu saat nanti ya Allah. Engkau hadirkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau mengenal, nanti silakan dibuka Enjang Jen Channel TV, ada beberapa cuplikan ngaji. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad.